Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Chika Jessica. Apa kabar Chika? Baik Mas Bayu. Ada cerita mistis apa nih, pengalaman yang mungkin masih berkesan sampai saat ini yang menurut kamu menyeramkan? Kalau sampai sekarang sih aku nggak ngerti itu dibilang mistis apa enggak ya kalau yang rep-repan itu. Rep-repan yang nggak bisa bergerak ya? Karena kalau misalkan aku tuh sering banget capek gitu kalau misalnya habis pulang syuting terus tengah malam tidur tuh nggak nyaman, tiba-tiba selalu kayak ketindihan gitu ya bilangnya tuh ya. Dan itu belakangan ini aku lagi sering banget dan kemarin-kemarin aku kayak ngerasain banget kayak bener-bener apa ya? Susah bergerak. Dan aku tuh berasa banget, aku cerita ke mamaku kayak, "Ma kok rep-repannya ini kali ini tuh berasa, biasanya kan kayak cuman ketekan doang gitu. Tapi ini kok sampai jari-jari aku tuh kayak berasa ada yang gini nih." Gitu. Aku kan kaget gitu, astagfirullahaladzim, kayak ya udah aku baca-baca aku pasrah aja. Meskipun kan susah nafas, itu aku nggak ngerti deh itu tuh mistis atau apa ya. Karena berasa banget loh pas yang kemarin Ada kelihatan sosoknya nggak tapi? Aku selalu melek gitu dan selalu kayak hitam gede gitu, jadi kayak apa ya kalau aku lihat di TV-TV itu kayak kalau di gambar tuh kayak jin. Jin tuh gitu nggak sih Jin bentuknya ya? atau genderuwo. Iya mungkin genderuwo atau apa-apa ya. Gelap besar. gede banget kayak pas aku melek gitu kayak. Terus dia tuh seolah-olah aku tidur gini. Kayak seolah-olah tuh dia di atas tuh gitu nimpa aku dan ini aku tuh diginin. Aku benar-benar berasa banget kayak zep. Saat itu apa yang kamu lakuin? Iya aku kayak pasrah, aku coba doa. Sampai aku ya ambil. Lama-lama hilang? Lama-lama hilang. Tapi lama hilangnya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja, pulang dari sini juga nggak akan merasakan hal yang sama ya. Amin. Itu biasanya aku pas lagi kayak kecapean banget sih. Iya, oke, baik. Nah, partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku terlibat perang santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ira. Selamat malam Mbak Ira. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Ya kerjaan saya sih cuma di rumah. Kadang ada yang datang ke rumah. Suka bertamu lah ke saya, minta tolong. Minta tolong apa nih, dalam hal ekonomi atau apa? Minta tolong untuk dibantu supaya mungkin pekerjaan dia itu lagi susah kan. Minta pelaris atau apa gitu. Jadi apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Kehidupan saya sehari-hari sebenarnya ada keganjilan sih. Setelah adanya keluarga saya, kita keturunan dari ini yang bisa semuanya sih. Bisa semuanya tuh apa ya? Bisa untuk menenung, mengguna-guna. Menenung. Tenung. Guna-guna. Iya, Keluarga Anda bisa? semuanya keturunan. Dan termasuk Anda juga bisa? Iya. Oke, lalu? Setelah kematian orang tua saya sama adik saya berebut harta. Kita saling menenung semuanya. Sesama saudara? Iya. Lalu apa yang terjadi dengan adik Anda? Kita saling tenung itu, adik saya tidak kuat, lalu dia meninggal. Korbannya berarti udah banyak gitu nggak? Udah banyak. Itu sesama keluarga hanya gara-gara demi harta. Iya, sama adik saya sendiri. Adik Anda satu-satunya? Iya. Menyesal nggak? Iya. Enggak. Oke,
Oke, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Ya sebenarnya setelah kematian adik saya selalu dihantuin. Dihantuin dari anak saya, suami saya, dihantuin. Sosoknya seperti apa? Seperti adik Anda? Iya, Oke. Lalu apa yang Anda inginkan? ya aku pengennya sih dia tidak mengganggu aku lagi. Oke. Tapi melakukan santet atau menenung itu masih terus dilakukan? Masih, Sampai sekarang? masih. Berarti mungkin apa dia belum dapat apa yang dia mau? Masih ada yang ingin dikejar ya? Iya, pengennya saya ilmunya lebih tinggi lagi. Karena saya dapat bisikan. Mudah-mudahan Anda bisa terbuka mata hatinya pada malam hari ini. Ya, syukur-syukur sih menyadari apa yang Anda lakukan itu dan Anda bisa menilai sendiri benar atau salah. Sebaiknya Anda ceritakan semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ira, terlahir tanggal 14 Juli 1988. Dia mendiami rumah bernomor 18. Sosok yang kuat namun keras kepala, bahkan berani mati. Saya melihat keserakahannya membuatnya menjadi gelap mata. Dia tega menghancurkan keluarganya sendiri. Kini dia sedang diliputi kegelisahan. Korbannya meminta pertanggungjawaban. Saya melihat banyak pocong di sekeliling Ira yang ingin nyawa Ira. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam semuanya. Ira, tanggal 14 bulan 7 1988 dengan nomor rumah 18. Iya, Saya jujur loh, terus terang ya, jika melihat Ira, itu Mbak Ira ini tekanannya gede banget, beneran luar biasa. Maksudnya perasaan gak suka sama orang itu bener-bener kenceng banget auranya. Dan saya melihat dua makhluk di sini. Satunya perempuan, rambutnya panjang sampai ke lantai. Dan satunya lagi saya ngerasa pocong. Apakah ini terkait dengan apa yang kamu lakukan, Ira? Saya butuh kuas dan cat air saya. Dua makhluk ini ada di sekitarnya Mbak Ira ini, Roy. Jadi kalau dibilang ada di sekitarnya Mbak Ira ini emang ada beneran. Jadi kayak mata kirinya itu adalah pocong, yang kanan kuntilanak gitu. Itu yang saya rasakan. Saya akan mencoba menggambar lebih detail dan detail di sini. Anda sendiri waktu mengirimkan santet kepada adik Anda itu melakukan ritual apa ya? Caranya seperti apa? saya dengan makan tanah kuburan. Makan tanah kuburan. Iya, Langsung dimakan di kuburannya? Atau Iya. dibawa pulang? Di, Anda datang ke kuburan ada makan? iya, Itu sebenarnya udah yang masuk tuh setan tau, beneran makan kuburan, tanah kuburan Nggak gitu. masuk akal dong. Iya. Saya melihat di sini serem banget loh, beneran. Kamu tuh dikuasai sama namanya kayak makhluk halus yang rambutnya sampai panjang ke bawah. Satunya lagi pocong. Saya curiga ini pocong adik kamu. Betul? Dia bilang ada korban dan dia adiknya sendiri sih memang. Memang, berarti bener. Pocong itu ada di samping dia atau dalam dirinya dia maksudnya, Roy? Ada di samping dia. Oh my god. Saya mencoba untuk
melihat semuanya lebih detail dan lebih detail. Ketika dia makan tanah, yang makan kok sosok perempuan rambut panjang ini ya? Oh, jadi bukan dia ya? Iya, Kalau rambut panjang ini bukan adiknya, Roy. bukan. Kuntilanak. Serem banget loh, benar-benar menyeramkan kalau kamu lihat dengan mata saya. Ini kuntilanak ini Tapi ada kok di... aneh ya, sekarang tuh kayak hadir di sini ketika saya gambar malah mancing masuk. Iya. Ada di belakang. Astagfirullahaladzim. Bayu. Di Oh mana? iya, Belakang, lilinnya Bang. ganjil. Lilinnya bergeraknya aneh. Oh, Kak Bayu. Ini bisa dikendaliin nggak? Anda bisa mengendalikannya nggak, Mbak Ira? Tidak. Dia apa yang Anda lihat, apa yang dilakuin kuntilanak itu? Dia berdiri di belakang situ. Nggak mau. Saya merasakan kehadiran kuntilanak ini datang ke sini. Bisa dipergiin nggak, Roy? Seharusnya bisa. Saya ngerasa ini sama Mbak Ira ini udah menyatu. Tatapannya yang sebelah sini tuh, lihat deh matanya. Udah beda, bukan Mbak Ira lagi. Ini sosok ini marahkah atau hanya diem aja mau mengganggu kita atau mau melakukan sesuatu atau mungkin mau menyampaikan apa pesan yang... Tampaknya mau masuk ke tubuh Mbak Ira, tapi saya mohon kamu fokus Mbak Ira. Serius. Apa urusan Anda? Saya ingin menolong. Saya tidak akan menyakiti apapun di sini, termasuk arwah adik kamu juga dan segala macam. Saya hanya ingin menolong kamu tidak masuk ke dalam dia. Roy. Roy. Saya ngerasain dia mau masuk ke tubuhnya Mbak Ira loh. Mbak Ira fokus dong, Mbak Ira. Dia sekarang pindah ke belakang Mbak Ira. Tepat di belakang pundaknya dia. Mbak Ira. Kalau dilihat Mbak Iranya kok kayak ngelihat Iya, kok dia ngeliatin Roy? kesel gitu ke kamu, Roy. Iya. Kamu gak seneng ya sama saya? Keluarin, tunjukin kemampuan kamu makhluk halus. Derajatnya lebih rendah daripada manusia. Apa Anda mau saya bikin seperti adik saya? Iya, silakan kalau kamu bisa sekarang. Saya yakin jodoh, maut, dan rezeki itu semua ada yang di atas. Dan saya percaya adanya alam semesta. Saya sengaja menggambar bentuk. Ini masih Mbak Ira nggak sih? Udah enggak, Cika. Udah, ini makhluk ini. Iya, Iya, berarti udah bukan Mbak Ira. bukan. Dia udah dimasukin. Udah dimasukin. Astagfirullah. Keluarin. Kuntilanaknya di dalam. Roy. Saya merasakan adanya satu faktor yang aneh sekali sih tentang isu warisan yang tidak jelas juntrungnya. Dia kalau si kuntilanak ini gak mau pergi, apa jangan-jangan dia masih nyimpen benda-benda yang apa ya, kayak jimat Saya kok gitu. merasa tali pocong ya dibawa-bawa kemana-mana ya. Ada tali pocong. Ya, saya curiga ini tali pocong adiknya sih sebenarnya. Saya ngerasa Aduh, tuh serem banget tuh sih. tangannya tuh satu penuh dendam, ingin menonjok orang. Saya pastikan ya di sini jangan membahayakan bintang tamu saya dan partner saya. Dia bisa keluarin jimatnya, tali pocongnya itu, Roy. Boleh, apakah saya boleh melihat Mbak Ira? Lihat deh tangannya dia juga kayak. Boleh. Iya. Iya, dia setengah-setengah gitu, Cika. Jadi dia antara Ira, terus antara kuntilanak ini. Itu yang saya lihat. Mbak Ira, keluarin aja jimatnya, tali pocongnya. Saya bawa. Bawa, Anda bawa. Iya. Coba Anda bawa, ambil deh kalau Anda bawa. Boleh, bawa. ke Boleh. sini. Boleh, Ya, silakan. silakan. Diambil. Aku nggak pernah lihat tali pocong sih, apalagi yang tali pocong abis di. Aduh, di sini sering banget suka datang tali pocong, suka ada yang bawa dan Itu nyimpen, bahaya nggak ngambil. sih, kok serem ya? Iya, bahaya banget. Bahaya untuk orang-orang yang punya kesadaran lemah sekali. Jadi akan mengganggu. Ih, sosoknya serem banget, Roy. Pocong kayak berkerut mukanya. Iya, jadi gue ngerasa
pocong ini juga, ini sebenarnya saya lebih curiga ke arah adiknya ya. Kan itu serem banget. Tuh udah bekas tanah-tanahnya gitu Iya. kan. Ini nggak serem ya? Ini udah lama disimpan ya? Iya, Dari adik kamu meninggal, Mbak. iya betul sekali. Coba ambil. Tunjukin ke kamera. Kasih tahu. Ih, Kenapa sih? Berani banget. Baunya. saya butuh glove di sini. Waktu adik kamu meninggal kondisinya seperti apa? Muntah darah. Saya melihat di sini ada debu-debu tanah kuburannya juga ya. Oh my God. Masih melekat di sini dan saya ingin mencek apakah ini semuanya masih original atau tidak. Satu kuntilanak, satu pocong, berdarah. Saya ngelihat di kamu masih ada lagi jimatnya. Kamu nggak jujur sama saya. Saya ngerasa masih ada satu lagi yang lain. Ada Apa itu? batu nisannya. Di bawah. Ya, Oke, baik. Saya ingin lihat. Mau dilihat, Roy? Mau. Bawa aja batu nisannya, coba bawa sini kalau kamu mau. Sekalian. Ini ya, makhluk ini ya, hati-hati deh. Dua makhluk ini tuh lagi ngintai kita loh dari atas. Ada di sekitar kita. Yang satu jelas banget, Duh, jangan dong. yang satu lagi masih ngumpet dan sembunyi-sembunyi. Sang pocong ini. Ini kenapa mereka bisa hadir di sini gitu sih? Karena terpancing datangnya. Saya rasa nih pocong ini memang adiknya sih. Adiknya marah atau Adiknya ingin menuntut balas, sedangkan yang kuntilanak ini sebenarnya lebih kayak menjaga Mbak Ira gitu loh. Aduh, apa itu dibungkus? Oh my God. Tenang, silakan taruh. Ya, dari itu dia. bungkus itu apa? Itu dibungkus apa? tanah kuburan. Ini dari Bentar ya. kuburan adik kamu sendiri? Silakan dibuka. Oh my God. Iya, ini kan biasa yang untuk ganjel pocong dalam kubur. Supaya dia nggak gerak. Dikasih bantal-bantalan ini. Bau banget di sini. Silakan duduk. Ya, saya masih sabar untuk menangani kamu. Ini tanah kuburan. Apa jadinya kalau saya pecahin? Apa urusan Anda mau mecahin? Memecahkan semua misteri di sini. Tujuannya kan memang seperti itu, bukan? Dan atau Anda cuma ingin juk gigi doang di sini? Saya Roy Kiyoshi. Saya sudah tegaskan sekali lagi. Saya tidak lihat Ira di dalam tubuhnya loh. Ini setengah Ira, setengah kuntilanak nih kalau saya bilang. Pocongnya Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia ngeliatnya kayak marah gitu ya, Roy? kamu suka ritual kan? Ini ritual yang saya untuk kamu. Keluar kamu. Iya, keluarin dong, Roy. Baik-baik. Apa yang dia mau sih sebenarnya? Dia datang ke sini mau ngapain sebenarnya, Roy? Dia pengen unjuk gigi sih sebenarnya. Pengen sharing juga pengalaman dia tentang makhluk gaib. Tapi yang terjadi di sini adalah yang muncul malah banyak, jadi banyak.
Dia kenapa ngikutin Ira terus? Kenapa dia nggak mau lepas dan kenapa dia Saya bisikin terus? curiga Ira ini melakukan perjanjian gaib nih sama banyak makhluk halus. Dan bunga ini buat apa sebenarnya? Dimakan. Takut. Ini kayak ritual yang dia lakuin ya, Ra? Iya, Mukanya tuh. beda. Matanya udah berubah. Itu dia. Makanya kok jadi kayak begini sih? Kok beda sih? Siapapun yang di dalam tubuh Ira, saya ingin tahu siapa nama kamu. Di sini perjanjiannya tampaknya kalau saya bilang ya, ini berat banget dan dia harus kembali ke asalnya. Masih bisa diusir pergi, Roy? Roy dia nggak marah. Dia nggak apa-apa. Semakin dia marah, semakin kesel, semakin terancam dia, semakin kabur dia. Saya nggak mau orang takut dengan hantu. Arwah adiknya ada di sini juga nggak, Roy? Saya lihat di sini malah makin powerful kuntilanaknya. Bayu, help me. Saya pengen, Mau diapain, Roy? saya butuh gunting. 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 Saya tidak akan gunting. Makhluk halusnya ada di sini nih. Mbak Ira jangan Sosok liatin ini. aku. Siapapun kamu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Ira, dan Ih, kuntilanak ini jahat banget ya. Ini tatapannya tuh sadis deh. Saya tahu kamu ada di sini. Jadilah diri kamu sendiri dan makan makanan kamu, bukan makanan manusia. Bagi lilin baik. Kamu keluar dari tubuh Ira. Makhluk halus ini kembali ke asal. betul lagi, Roy. Mbak Ira, saya butuh air. Mbak Ira, bangun Mbak Ira. Ini udah balik lagi dia nih. Ini tolong, tolong Mbak Ira minum dulu, Mbak Ira. Mbak Ira Ira, minum dulu. ini udah balik Mbak Ira, kok tenang aja. Saya lihat ini dia. Kalau sekarang saya ngerasain Ira, Mbak Ira. Tapi yang tadi ini, Iyalah tadi Persis tuh banget. dia banget. Tapi udah pergi. udah pergi. Saya mau minta satu hal ya Mbak Ira, jika kamu berkenan untuk dengerin saya. Saya pengen Mbak Ira nancepin itu kembali ke kuburan adik. Ya, Mbak Ira. Mbak Ira di sini sebenarnya hatinya juga pengen berubah lagi sebenarnya. Dan saya ngelihat ini harus dibalikin, kalau enggak bakalan melayang nyawanya Mbak Ira sendiri. Cika, kamu ada yang mau tanya atau mau disampaikan nggak? Iya, Mbak Ira nggak kepengen hidup tenang gitu. Pengen kan? Jadi mungkin ya udah, kan adiknya udah meninggal, udah jangan diganggu lagi. Mungkin dengan Roy bilang itu balikin lagi Iya. ke kuburannya, talinya.
siapa tahu nanti keluarganya Mbak Ira juga nggak akan diganggu lagi dengan kehadiran almarhum gitu. Ya, Mbak Ira, saya ngeliat matanya beda loh. Ya, Beda. beda banget ya. Tadi tuh menyeramkan sekali. Bentuknya juga, muka matanya, kelopaknya juga beda. Kelopaknya juga beda dan plus tadi yang ingin saya visualisasikan adalah rambutnya itu menggambarkan ini. Bedanya ini sampai ke lantai. Terus apa yang harus saya lakukan? Pelan-pelan kamu buang semua tanah kuburan ini dan tancepin kembali batu nisannya ini, apa namanya, papannya, dan tali pocongnya masukin, diselipin di kuburan adik kamu supaya dia bahagia. Maksudnya ini kan nggak puas kayak gentayangan ya kalau saya bilang. Ada di sini, ada di sana, tapi nggak bisa stay di satu tempat. Akhirnya kayak gini. Kamu bisa balikin sendiri nggak? Yang harus balikin itu justru Iranya sendiri. Iranya sendiri. Nggak boleh orang lain. Bahaya. Saya akan melakukan penelusuran dan temenin Mbak Ira ya. Tapi janji dengan satu syarat. Kamu harus benar-benar tancepin. Mau? Ya, Baik, saya akan nemenin. Oke. Tapi saya lihat mata Mbak Ira, dia mau nurutin kita kok. Iya. Udahlah Mbak Ira, buat apa nambah ilmu hitam juga gitu. Malah menjerumuskan diri ke tempat yang sesat. Ada lagi nggak yang mau kamu tanyain? Udah cukup? cukup. Sekarang saya tanya lagi. Menyesal nggak? Ya, saya menyesal. Ini beda loh Mas Bayu. Tadi yang pertama kali kita tanya dia nggak nyesel. Sekarang dia nyesel. Iya, betul. Tadi kan dia nggak nyesel. Beda banget. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Ira, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita kamu jadi pelajaran buat kita semua. Supaya ya tidak gelap mata, gelap hati gara-gara harta warisan. Ya. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio dan ini barang-barang dibawa. Dibawa lagi ya kembali. Tanah dan bawa itunya. deh, serem Tali banget. pocongnya. Ini juga. Nanti yang lain sisanya mungkin kru akan bantuin. Terutama papan nisan, tali pocong, dan Ini. Piring. tanah kuburannya. Tuh bau Tuh. banget. Keluar itunya. Ih, Makasih Mbak Ira. makasih Mbak. Harta dan kekayaan selalu menjadi konflik yang menyakitkan. Tak peduli sahabat atau keluarga, semua akan dihabisi demi sebuah ambisi semata. Roy, kamu yakin mau nemenin dia untuk nancepin balik nisannya? Ya, jujur saya gergetan lihat papan nisannya itu dibawa-bawa. Terus terang saya tuh ngeganjil gitu. Aku pengen nancepin, nemenin dia dan dia suruh balikin semuanya deh. Perintil-perintil kayak pocongnya, kemudian nisannya. Takutnya Bikin gua tenang. pulang dari sini dia berubah pikiran gara-gara dibisikin lagi, akhirnya nggak jadi kalau nggak ditunggu. Betul sekali, bisa saja terjadi seperti itu. Tampaknya makanya saya ingin buru-buru melakukan penelusuran ke lokasi kuburannya atau rumahnya yang diduga ada banyak benda-benda yang lebih aneh lagi. Baik pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ira. Nah, pemirsa, di sini saya hari ini berada di kuburan adiknya Mbak Ira, Ari. Jadi kita akan mengembalikan semuanya menjadi kembali normal. Yuk ikutin kita. Saya melihat banyak sekali di sini suara-suara di kepala saya. Dan cewek kuntilanak pada nangkring di pohon semuanya. Kok ada orang ya? Bentar. Siapa kalian? Ngapain kamu di sini? Urusan Anda. Gini.
Ini kuburan keluarga. Bukan urusan Anda. Entah kenapa ya, saya jujur loh lihat kamu kayak genderuwo, kayak orang lain, bukan sosok manusia yang normal ya. Benar-benar dikuasai oleh sosok tinggi besar dan malam-malam di kuburan untuk cari ilmu. Kan salah sekali. Kau tahu Anda. Itu apa ya? Sebentar. Ini apa ya? Mas sadar mas. Kau harus mati. Hidupmu harus hancur. Kamu siapa? Kau lupa dengan aku. Siapa? Kau harus mati, Ra. Keluargamu harus mati di tanganku. Tunggu bentar. Ini mbaknya waktu itu pernah ngelakuin sesuatu nggak di... Kita mempunyai ilmu, jadi kita saling serang menyantet. Iya. Saling serang menyantet. Iya. Jadi ini mungkin dia tadi sempat bilang mbaknya lupa, Mbak Iranya lupa. Pasti ada kaitannya nih sama dia. Ini adik saya Ari. Ari, kamu sudah tenang di alam sana. Jangan ganggu keluarga saya. Jangan ganggu anak saya, suami saya. Saya akuin saya salah. Saya minta maaf, Ari. Kau harus mati. Siapapun kamu yang di badannya keluar. 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 Mas. Sebenarnya kuburan itu bukan tempatnya orang cari ilmu atau mencari pesugihan. Oh, pulang aja sana lagi. Nggak, pergi. Ya. Jangan ilmu lagi ya. Ini adalah kuburan adiknya, Iya. Mbak Ira. Iya. Pantesan ternyata ini banyak banget aura negatif di area sekitar sini. Saya pengen kamu mengembalikan semuanya. Tancepin papan nisannya Ari dan kemudian tali pocongnya kembalikan ke dalamnya. Itu yang saya mau. Kalau tidak, semuanya akan jadi berantakan dan semuanya akan tambah parah sebenarnya. Saya mau nisan dulu baru tali pocong dong. Coba, kamu taruh. Oh, kamu langsung tancepin. Bang, kenapa bang? Gimana Roy? Ini ada gangguan apa gimana nih Roy? Ada gangguan sih. Kita nggak bisa ngerekam nih, Roy. Kita lighting. Iya, kita berhentiin dulu ya, Roy. Kita berhentiin dulu. Jadi pemirsa, tadi saya mengalami gangguan secara teknis, kameranya mati dan beliau Mbak Ira sedang menancapkan papan nisannya kembali guna untuk mengembalikan situasi kembali menjadi normal.
Semoga mudah-mudahan nih secara ini nggak mati lagi ya lampunya. Oke, baik. Mbak, kamu kirim doa dulu sebentar. Mbak Ira, kamu sebentar. Kamu doa dulu, kasih kirim doa supaya tenang. Ya, terus lalu kemudian tali pocongnya masukin lagi perlahan-lahan. Mbak, Pergi! Pergi kalian! Pergi! saya melihat di sini sosok kuntilanak berambut panjang dan bau busuk loh. Aduh. Apakah ada yang bisa saya bantu di sini? Pergi! Pergi! Tunggu. Aku akan. Saya ngelihat di sini ya pemirsa bahwa Mbak Ira mengeluarkan bau busuk loh di badannya, mengeluarkan bau busuk. Jadi saya harus bantuin dia untuk menyelamatkan dia. Pergi jauh-jauh dari Mbak Ira. Pergi jauh-jauh. Jauh-jauh. Pergi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Alex.
memanggil jin untuk bantuan untuk melumpuhkan saudara saya. Bagaimana caranya? Saya bertapa dan meminta tumbal untuk membuat saudara saya lumpuh seumur hidup. Agar dia juga merasakan karir dia hancur dilihat oleh keluarga saya dan orang tua saya. Ini saudara ini maksudnya saudara kandung? Bukan, sepupu. Sepupu. Setelah Anda bikin saudara Anda itu lumpuh, terus apa yang Anda dapatkan? Saya sangat senang sekali. Saya waktu menyantet dia itu, saya tumbalin dia biar dia lumpuh dengan satu kambing. Tapi kambing itu harus saya makan mentah dan saya menghirup getehnya itu. Dan sekarang apa yang Anda inginkan? Saya ingin dia menderita selamanya. Tapi nggak bikin saya akan senang kalau dia mati. Dia nggak akan boleh mati. Dia harus tetap hidup tapi dalam penderitaan. Ini terbukti karena itulah dia. Terbukti. Karena di saat orang tua saya pergi meninggalkan saya, itu karena dia. Itu orang tua pergi meninggalkan karena apa? Ada hubungannya dengan usaha? Ada. Di saat usahaku maju, orang tuaku nggak tahu aku tuh di belakang orang tuaku saya sedang senang-senang dengan seseorang, mabuk, main judi. Itu orang tua saya nggak tahu. Itu orang tua saya bisa tahu karena saudara saya. Jadi perilaku Anda di belakang orang tua diaduin lah ya oleh sepupunya, dibuka ke keluarga gitu. Iya. Dan itu membuat keluarga Anda, orang tua Anda meninggalkan Anda. Iya. Oke. Baik, Mas Alex. Apa yang Anda inginkan malam ini? Maksud dan tujuannya apa? Saya di sini nggak tahu saya tujuan apa. Tapi saya bangga membuat saudara saya sekarang hidupnya lumpuh seperti itu. Oke. Oke. Baik, mudah-mudahan masih ada hati kecil Anda yang bisa terbuka untuk memahami dan menilai ini benar atau salah. Dan sebaiknya Anda ceritakan semua kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alex, tinggal di rumah bernomor 47. Terlahir tanggal 5 Oktober 1995. Sosok yang aktif dan cerdas, namun berhati keras dan mudah tersinggung. Kemarahannya akan meledak ketika diredakan oleh siapapun. Saya melihat orang terdekatnya menjadi korban kemarahan Alex. Korban yang dibuat cacat dan sangat tersiksa. Saya melihat Alex dijaga oleh jin. Jin yang terbuat dari api. Dan sekaligus jin ini mengontrol tubuh Alex. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Alex terlahir tanggal 5 bulan 10, 95 dengan nomor rumah 47. Alex mengirimkan santet kepada saudaranya sendiri karena sakit hati. Dan sampai saat ini saudaranya dalam kondisi lumpuh. Anda tidak ingin sampai dia meninggal supaya dia bisa terus merasakan penderitaan sepanjang hidupnya. Merasa puas. Dan sekarang Anda nggak tahu apa yang Anda inginkan. Saya hanya ingin menginginkan dia menderita selamanya. Tapi nggak sampai mati. Dan nggak boleh mati. Gak boleh mati. Nggak boleh mati. Saya butuh glove dan cat air saya. Tidak boleh mati duluan. Sengaja disiksa, perlahan-lahan namun pasti. Iya, betul. Apa tujuannya, Mas Alex seperti itu? Karena saya dendam sakit hati saya. Oke, saya mau tahu, Mas. Ini
ilmu atau kirim santet ke saudara ini dapat dari mana ya? Saya bertapa di gunung. Gunung mana, Mas? Gunung di dekat rumah saya. Namanya Di gunung. mana itu? Di Di mana? sebuah desa. Di sebuah desa. Iya. Di daerah mana? Daerah Provinsi? Jawa. Jawa. Oke. Lalu apa yang Anda lakukan di gunung ini? Saya datang bertapa Mhm. dan saya membawa sesajen. Dia minta tunggal 1 kambing hitam. Lalu? Lalu aku harus memakan kambing itu mentah. Makan kambing itu mentah-mentah. Saya matikan tapi darahnya nggak boleh menyentuh dengan tanah. Darahnya nggak menyentuh dengan tanah. Itu kayak perjanjian dengan setan ya. Oh, itu Iya. semacam perjanjian ya, Roy? Iya. Dia akan menjagaku, aku nggak akan kenapa-apa. Lalu setelah itu apa yang Anda dapatkan setelah memakan kambing itu? Suatu malam aku pulang dari gunung itu, aku ambil boneka dan aku ambil 1 rambutnya dia. Dapat dari mana rambutnya? Dari orang suruhan saya. Lalu apa yang Anda lakukan? Rambut itu gue taruh di dalam boneka, gue tusuk-tusuk kakinya, terus tiap hari, tiap malam aku rutin menusuk kakinya hingga dia. Tiap malam dia merasakan kesakitan. Menusuk kakinya. Aduh, kamu ada yang sesuatu yang gak beres di otak kamu sebenarnya. Saudara kamu kan baik harusnya. Saya menerawang di dalam pikiran saya. Boleh disebutkan nama saudara kamu siapa? Kamu siapa ngomong aku tidak beres? Hah? Roy hanya nanya nama saudaranya sih. Oh, Mahfud, kok Aku ki sing jogo awake Alek. Kowe sopo? Hah? Roy ini apa? Alek iki sing jogo aku. Aku pengawalnya Alek. Ini yang jaga Alek. Saya pengawalnya Alek. Ini kamu nih. Ini maksudnya seperti apa, Roy? Dia otaknya sudah penuh dengan dendam. Sakit mental. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Saya lihat di sini. Nekat. Pikirannya ingin membuat orang lain sengsara. Kepuasan batin. Melihat orang lain menderita. Ini pikiran dia tuh jahat banget sih semuanya ya. Semuanya kok negatif ya, Roy? Udah gak ada benar-benarnya. Jawara. Ini semua saya menggambarkan otak dan pikiran-pikiran. Kenapa saya tulis nekat? Dia nekat bisa melakukan apa aja di sini loh. Saya ngerasa saya bukan berhubungan dengan Alex lagi. Matanya udah berubah nih. Ini ada makhluk halus saya lihat di sini. Wes, aja terus aku. Ini tadi sih yang Tampaknya- diajak ngobrol nggak kayak gini sih. Sepertinya ada makhluk lain yang datang di sini. Dia nggak ngebayain kita kan? Tidak. Saya melihat sosok kakek-kakek ya. Sosok kakek-kakek. Kowe sopo? Hah? Kok sombong jelotan? Saya tidak takut dengan kamu. Karena derajat saya lebih tinggi daripada makhluk halus. Apa maunya? Ojo urusi kehidupan Alek. Dia ini sosok yang ngikutin Alex terus, Roy. Iya. Atau Sosok yang ngikutin Alex terus. dia nggak suka kalau kita tanya-tanya dan Alex datang ke sini gitu. Betul sekali.
Sosoknya seperti apa yang kamu lihat, Roy? Ini yang saya gambarkan. Saya tidak mau mengganggu kamu juga. Sebenarnya saya buat apa gangguin kamu? Gak ada urusannya sama saya. Tapi saya hanya ingin menyelamatkan Alex. Itu pun kalau saya diizinkan. Ora usah. Alex selamanya akan selamat. Kowe iki sapa? Songong. Ini yang saya lihat. Yang jaga Alex sih harusnya ya ada Tuhannya ya. Iya, ini Saya melihat bukan dia. satu sosok kakek-kakek. Jahat sekali matanya. Aki manggilnya. Aki atau Eyang atau apa? Dia mau Saya masih sopan di sini. Mohon maaf, saya Roy Kiyoshi. Bagaimana saya menyebut Anda? Aki atau Eyang? Eyang. Oke, ini Eyang. baik. Mohon maaf, Eyang. Saya tidak bermaksud mengganggu Alex. Saya hanya ingin mencari tahu sebenarnya ada apa sesungguhnya yang terjadi. Ora usah digoleki. Apa tuh? Dia mau ngapain selama ini ngikutin Alex, Roy? Tampaknya dia yang menghasut untuk Alex terus berbuat jahat terus dan berbuat jahat terus. Dan ini karena ritual atau pesugihan yang dilakuin. Betul sekali. Kenapa dia menghasut Alex terus, tuh, Roy? Apa yang dia mau sebenarnya? Karena Alex itu bisa dikontrol, emosinya gampang tersinggung. Jika emosi orang gampang tersinggung, cepet capek, itu gampang dipengaruhin sama makhluk halus. Gampang kesulut gitu ya. Gampang kesulut, sulut banget. Hei, Wah, Allah. kowe ora ada urusan nih. Kamu urusan sama saya, bukan partner saya atau bintang tamu saya. Nggak boleh komen ya. Pak, Keluarin Eyang. dong itunya. Eyang dari itu. Nggak mau komen lah, aku takut. Wes, ojo gambar terus. Enggak, saya tetap mau gambar kok sampai kamu keluar. Sampai kamu memberikan alasan kenapa kamu santet saudara kamu. Itu. Kuwi ora urusan. Well, anyway, not bad ya. I'm really good in painting. Iya, itu beneran. Wajahnya kayak gambar beneran. I'm really smart, isn't it? Dia bisa keluar nggak, Roy? Dia bisa pergi nggak? Dia bisa ninggalin Alex nggak, Roy? Dia bisa ninggalin Alex. Bisa diusir. Bisa. Tapi saya masih belum puas untuk ngebocorin ke semua orang. Nih loh, muka lu tuh jelek. Ini dia berubah lagi nih. Ini bukan kakeknya tadi lagi. Terus balik lagi si Alex. Iya. Saya pernah mau tahu kenapa dia menghasut Alex untuk akhirnya nyantet saudaranya. Iya, harus kita cari tahu. Tapi saya pastikan jarak Di sini antara... tidak ada unsur dia menghasut untuk saya menyakiti saudara saya. Itu karena kemauan saya sendiri. Dia hanya membantu saya untuk menjalankan misi saya dan menjaga saya dari bahaya apapun. Masa sih? Tapi perawakannya sangat kasar. Kasar. Karena Anda ingin mencari dari diri saya. Oh, saya tahu. Karena saya menggambar bentuk aslinya ya. Jadi dia marah lagi ya. Jadi dia marah. Saya sih tidak takut ya. Saya hanya takut Mas Aleknya saja yang dibawa pengaruhnya hantu tersebut ternyata melukai diri sendiri atau apa, saya tidak mau. Bisa itu diri terjadi. sendiri juga oh, iya akhirnya dong, yang pasti. dilukai. Bisa banget, sangat bisa. Mas Alex, Iya. itu terjadi tadi ada cerita karena sakit hati sama saudara Anda, jadi Anda kirim santet. Iya. Jadi siapapun yang bikin Anda sakit hati, Anda tidak segan-segan untuk kirim santet. Iya. Siapapun. Siapapun.
Misalnya keluarga Anda sendiri, Kalau keluarga saya nggak berani. adik Anda sendiri, Suatu saat pasti dia akan merasakan. adik Anda kalau misalnya bikin kecewa bisa Anda kirim santet. Karena dia ada di balik semua ini. Maksudnya gimana? Adik Anda ada di belakang ini semua? Ada. Adik Anda yang apa? Maksudnya hubungannya sama saudara Anda apa? Ada. Adik saya kerjasama dengan saudara saya untuk menghancurkan saya. Tahu dari mana kamu? Tapi kalau adik saya masih kurang yakin. Oke, saya mau tahu. Jadi adik Anda tahu nggak kalau yang menyantet saudara Anda itu adalah Anda? Nggak akan ada yang tahu. Dia nggak tahu sampai saat ini? Nggak tahu. Yang tahu cuma saya dengan Jadi siapa yang nyantet? Nyantet saudara Anda itu siapa? saya sendiri. Merasa salah atau enggak? Ya enggak. Kalau adik Anda tahu, Ini siapa? Aku merasa kayak gini lama, ternyata kamu yang bikin. Kejam amat sih lo jadi orang. oh ini yang kamu santet. Mbak siapanya? Biar dia ngerasain. Saya tuh punya Mbak. Sabar, sabar. Bentar, Mbak sabar, Mbak sabar. Mas, tolong deketin saya sama dia, Mas. Tapi jangan Mas Alex sabar ya, jangan kayak gitu sama perempuan, gak boleh kasar. Kamu masih berani? Depan semua. Bertahun-tahun, Om. Mas, saya bertahun-tahun kayak gini, Mas. Saya mengutang-utang. Obat biaya saya, keluarga saya hancur gara-gara dia nih, Mas. Oh, Anda punya keluarga? Iya, saya punya anak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gara-gara dia ini. Kamu punya Sabar, perasaan, Mas. Sabar, Mbak, jangan. Jangan. Mbak. Kita selesaiin baik-baik ya di sini ya. Beraninya dari belakang aja lo. Ya, Udah, sabar, sabar, Jangan, sabar. jangan. Udah ketahuan Jangan, semua. Mbak, jangan, Saya jangan, tiap jangan. Mbak, malam sabar. ngerasain Iya. sakit, Mas. Ya Allah. Iya. Dia nggak tahu ya. Tiap malam saya sakit gara-gara ternyata dia yang ngerjain saya. Iya. Saya nggak. Hei, sakit Jangan, orang lagi sakit dari aku. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang nggak punya perasaan banget ya Allah. Jangan kasar dong, Mas. Depan orang lagi sama perempuan. Ah, biarin dia mati aja, aku gak rugi kok. Tapi aku gak akan bikin kamu mati ya. Tenang. Gak malu ngomong gitu di depan banyak orang pula. Nggak boleh kasar sama wanita ya. Saya pesankan di sini. Atau saya usir kamu. Kita perlu pakai masker nggak sih? Saya pegang. Emang mau kamu apa sih dari saya? Hah? Mau kamu apa? Saya ingin. Puas banget lo. Belum puas aku. Karena sakit kamu belum seberapa. Dengan penderitaan yang saya rasakan selama ini. Untung aja kamu masih bisa bernapas. Sabar, tenang ya. Tenang ya. Biar ngerasain suatu saat ya. Oke, Kalian saudara loh. Iya. ceritain dulu deh. Sebenarnya apa yang Anda lakukan terhadap saudara Anda? Coba ceritain lagi di sini. Jelasin semuanya. Kenapa kamu membeberkan rahasia aku? Rahasia apa? Apa yang mengganggu aku dengan kamu? Kenapa kamu selalu mengikuti aku? Terserah aku mau senang-senang seperti apa. Emang Itu nggak bener tahu nggak? Makanya tuh ngaca. Mas, kabayu. Jadi sama perempuan tau nggak lo? Kamu pengen ya? Perempuan. Kamu pengen ya? Pengen lebih sakit dari itu? Pengen? Pengen nggak bisa ngelihat? Pengen tuli? Ya? Pengen kamu seperti itu lagi? Pengen lebih parah?
Apa sih yang dia omongin? Yang dia Iya. bongkar tuh apa? Sampai sebegitunya tuh apa? Sampai ketutup semuanya. Dia baik loh padahal. Dan saudara sendiri, Roy. Iya, mbaknya baik loh. Saudara sendiri loh itu. Dia baik kalau di depan. Kalau di belakang suka ngomongin saya. Ngomongin apa sih? Ya ngomongin kejelekan saya. Pokoknya Emang gitu. bener kok, nyata. Emang lu tuh jelek, tau nggak? Makanya ngaca, beli kaca tuh yang gede. Tuh, dia nggak akan mau ngalah dengan saya. Dia terlalu angkuh. Emang Mbak bener melakukan apa yang dia lakuin, yang dia ceritain? Cuman sepele, Mas. Waktu itu kan saya ada sama ibunya kan ada usaha. Terus ada masalah sedikit, ibunya bentak-bentak saya. Terus saya kan mau ngelawan kan nggak enak karena lebih tua. Saya ngadu ke dia. Dia malah belain ibunya, saya dimaki-maki, tahu nggak, Mas? Cuman gitu doang kok. Saya juga nggak tahu semua. Dan saya menyayangkan sikap kamu berani sama perempuan. Iya, emang. Langsung tadi ke situ. Itu gak gentle sama sekali. Gak boleh. Saya sangat menghargai harkat dan martabat wanita siapapun itu. Asal kamu tahu. Kalau orang mengenal saya Roy Kiyoshi, pasti mereka udah tahu. Saya Apapun menggambarkan alasannya nggak bisa bentak-bentak sih. apa? Apapun alasannya nggak bisa bentak-bentak. Nggak bisa dong. Itu ini ya, ini muka publik, ini umum. Membentak, menyentuh dengan kasar dan seperti itu udah salah satu sikap nggak beres, nggak ada manner. So, saya pernah ada salah satu pengalaman partisipan saya dicekek seorang wanita, tapi saya tidak melakukan apapun loh, karena saya mengerti tidak boleh wanita itu kita harus ngalah dan segala macam. Iya. Soalnya dia bukan manusia, Mas. Gak punya perasaan kayak gitu. Tapi saya kok lihat dalam ramalan saya ya, saya melihat kamu mengalami pendarahan loh di alat kelamin sensitivitas belakangan ini. Ini benar terjadi nih ya. Itu gara-gara dia juga. Apakah betul? Saya ngelihat ada darah-darah yang keluar. Ini gara-gara kamu nih. Sampai kakinya, sampai setiap bulanannya aku ngerasa kayak... Iya, Mas. Kan sempat periksa tuh ke dokter tapi nggak ada penyakitnya Iya, gitu. itu tuh kerjaan ini. Tega ya. Iya, kamu sadis banget deh. Ini seorang wanita loh, dia sampai daerah kewanitaannya itu sampai berantakan loh. Maksudnya ke bakteri dan dia nggak tahu banget tentang harus gimana ngatasinnya dalam keadaan yang udah lumpuh kayak begini. Mas, mau sampai kapan lagi? Mau sampai gimana kondisinya? Udah seperti ini masih belum puas? Dalam hati saya sih jujur berat untuk Mas, tapi suatu sisi saya juga kasihan sama dia kalau tiap malam dia merasakan kesakitan. Mbak Lia tadi sempat udah cek ke dokter belum tentang yang Udah bagian kelamin? sih, Tapi cuman nggak ada nggak apa-apa ada, kan? Tapi keluar kayak kelenjar gitu kan? Itu gara-gara ini nih, beneran. Udahlah stop deh, kamu ngelakuin hal-hal gini. Kasihan Mbak Lia. Kalau aku stop, aku ngelepasin nih. Aku takut nanti ini melukai aku sendiri. Karena aku sudah perjanjian dengan Eyang ini. Tapi kalau diterusin, ini makin banyak lagi korbannya loh. Masih ada lagi dan kasihan Mbak Lia. Dia punya anak loh. Dia harus menghidupi keluarganya loh. Iya, Susah untuk melakukan pengobatan ini itu. susah loh. Punya orang tua kan? Punya. Kalau misalnya ibu Anda digituin orang gimana rasanya? Saya nggak akan terima. Kasihan pasti kan? Iya. Gak akan tega Anda ngeliat ibu Anda seperti itu. Aduh. Terus kalau saya ninggalin ini, pasti dia akan menyerang balik saya. Gini, kamu bener-bener gak gentle sih, beneran asli.
Pertama, saya lihat kamu melakukan penyerangan secara tidak langsung. Kalau nggak ada kami bertiga, mungkin ini akan terjadi kekacauan. Kedua, kamu berani untuk ngelakuin ini, tapi kamu takut diserang sama eyangnya, gitu. Itu kayak lempar batu sembunyi tangan, dan juga berani sama orang, tapi takut mati sendiri, gitu ya. Konsekuensi malah takut. Ngerti nggak maksudnya apa? Kalau nyampe ya. Ngerti Mas, maksudnya. Numbalin, iya, jahatin orang tapi pengen lepas tapi takut mati. Malah yang orang ini yang dibikin menderita. Mbak Lianya malah makin menderita. Ya. Tapi dia menjanjikan kepada saya kalau saya bisa kaya lagi. Emang udah gila lu, tau nggak? Iya. Kamu tuh udah gila, tau nggak? Orang tuh kalau mau kaya tuh kerja, tau nggak? Mas, Mas Kamu udah kalau jangan. ngomong yang sopan Mas. ini di depan orang banyak. Biar kamu sadar. gini ya Mas Alex, Anda bisa bayangkan sakit hatinya. Anda bisa bayangkan kondisinya. Saya nggak membenarkan mungkin ya kata-kata kasar, tapi luapan emosinya ini bisa dibilang wajar karena emang begitu besar penderitaannya. Iyalah, harus ngurus anak lo dia dalam keadaan kayak gini. Kebayang nggak? Iya. Dan Anda masih mikirin perjanjian Anda dengan makhluk itu gitu? Saya berat ninggalin makhluk ini karena dia akan membantu saya mendapatkan apa yang dulu saya punya. Mas, masa mau sukses minta bantuan kayak gitu sih? Iya, karena dia pasti bisa mengembalikan semuanya. Walaupun ada tumbal lagi? Iya, Anda nggak peduli kalaupun harus ada tumbal lagi? Kalau suatu saat yang diminta adalah nyawa Anda sendiri, gimana sebagai tumbal? iya. Saya sih sebenarnya pengen lepas dari ini, tapi di satu sisi saya masih dendam dengan saudara saya. Dendam itu kuncinya memaafkan. Aduh, apa sih yang Anda mau supaya bisa lepas dendamnya? Apa yang Anda inginkan dari Mbak Lia? Apa? Dia harus mengembalikan ibu saya dan bapak saya yang pergi dari rumah atas kelakuan dia dan kejelekan dia yang jelek-jelekin saya tuh. Biar bapak saya tuh bisa maafin saya. Roy, lihat kalau kamu masih melakukan ini terus ke depannya, terus dendam dan menyakiti orang. Saya melihat Alex ke depannya dalam ramalan saya tidak mendapatkan strata atau kasta di kedudukan sosial, tidak punya status ya. Status sosial. Status sosial yang bagus dan statusnya berada di middle low. Karena orang-orang tidak merespek dan tidak respect dengan sikap Alex. Jadi satu hal yang saya ramalin itu akan terjadi mulai 6 bulan ke depan. Saya merasakan dalam penglihatan batin saya, kamu kemana-mana di-reject dalam bidang kerjaan dan segala macam. Kamu bilang bakalan kaya dengan ini kan? Iya. Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak bakal sama sekali. Uang jin dimakan setan. Gak akan. Kamu harus perbaiki. Mulai dari nol lagi. Bantuin dia juga kembali normal. Apa yang Anda mau? Apa yang kamu mau, Mas Alex? Ya udah. Hah? Saya sih udah punya niat untuk Oke, udah nggak menyembuhkan punya dia. niat. Pertanyaan saya, Anda merasa salah nggak dengan apa yang Anda lakukan kepada Mbak Lia? Saya sih nggak akan mungkin merasa salah. Nggak merasa salah? Oke, Anda Nggak sakit merasa hati. salah. Oke, Mbak Lia, dia sepertinya udah ketutup rasa emosi dan rasa dendamnya karena begitu kecewa. Mungkin rahasianya yang harusnya nggak dibongkar, nggak diomongin ke orang tua itu dibongkar. Ya mungkin yang dia lakukan salah, tapi saya nggak mau meminta atau menyuruh Mbak Lia minta maaf sih, tapi kalau misalnya memang untuk memadamkan api amarahnya itu dengan minta maaf, supaya tidak dendam lagi, supaya ini bisa selesai semuanya, Mbak Lia rela nggak melakukannya?
demi anak-anak. Rela ya, benar. Oke. Mas Alex bersedia untuk dengar Iya. apa yang mau diutarain sama Mbak Lia? Jadi siapa yang minta maaf duluan? Kita mau dengar dari Mbak Lia, setelah Oke, itu baik. saya mau dengar dari Mas Alex. Gimana, Roy? Ya, setuju. Ya. Tapi kalau udah minta maaf, selayaknya sebagai manusia ya tentu harus memberi maaf. Iya. Dan saya akan melepaskan ini, Oke, walaupun nyawa saya taruhannya. oke, silakan. Alex, Iya. kalau memang saya punya salah sama kamu, mohon dibukakan maaf. Mungkin nggak sengaja bikin kamu sakit hati. Maafin saya, Alex. Iya. Kok kamu bisa tahu saya ada di sini tuh dari siapa? Apa ini tujuan kamu untuk mempermalukan saya lebih malu lagi di depan publik? Udah Mas Alex, yang dia lakuin, Anda akan ketemu sama orang yang bawa Mbak Lia ke sini nanti di luar studio. Saya dapat informasi, dikasih tahu siapa yang bawa Mbak Lia ke sini. Jujur, aku tuh masih berat untuk memaafkan kamu. Iya. Tapi bagaimana? Mendingan bunuh gua aja. Gua biar gua mati. Sabar, Kan tadi sabar dia minta Mbak Lia. maaf, tadi dia minta Sabar. maaf. Iya, iya, kita dengerin dulu. Wajar, dia. wajar. Anda harus ngerti begitu dalam Nyiksa kecewaannya, banget. Allah, Ma. begitu dalam kecewaannya. Saya yakin itu tadi yang disampaikan tulus. Kita maaf itu tulus. Maafin aku ya. Saya akan menemui orang yang membawa kamu ke sini ya sekarang. Mas Alex, loh. Tunggu dulu. Alex. Maafin. Kamu benar-benar ikhlas maafin aku. Aku ikhlas maafkan. Aku akan tinggalin semua ini biar kamu sembuh, biar kamu normal seperti dulu lagi. Walaupun nanti nyawa aku akan diambil dia. Alex dia baik kok ya. Iya, sebenarnya. Bahkan nyawa dia pun rela dia pertaruhkan Iya, itu untuk dia. bisa memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan emang bener akan dilakukan ya Alex ya. Tapi saya mau tanya, Roy, yang kamu lihat apakah nyawa Alex juga terancam oleh makhluk itu? Nyawa Alex mungkin bisa terancam oleh makhluk ini. Namun Alex harus tahu, kematian, jodoh, mau, rezeki semua udah ada yang ngatur. Ya. Jadi ini tidak perlu ditakuti. Kalau memang belum waktunya, toh tidak akan terjadi apapun. Lagian ini kan gertak sambalnya sang jin ya. Kita ya lebih percaya pada yang di atas. Iya, pasti. Iya. Seperti itu. Ada takarannya masing-masing. Seperti itu, Alex. Betul. Akan aku bakar itu di rumah nanti semuanya. Iya, bagus dong. Harus saya setuju. Oke. Roy, terakhir, apa pesan yang harus disampaikan buat Alex? Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau udah ngomong di sini beneran, janjinya praktekin ya, jangan sampai berubah pikiran lagi. Tadi mau tahu siapa yang bawa dan segala itu udah nggak usah gitu. Karena menurut saya tuh kayak masih ada perasaan ganjel gitu. Siapa Iya. sih yang bawa gitu. Itu udah bukan hal yang penting lagi. Udah itu udah gak penting. Yang penting sekarang cabut semuanya, cari yang pengobatan yang bagus, mulai dari sama-sama dari nol. Itu aja sih. Iya. Ini jadi Kalau dia disembuhin oleh dokter gak akan bisa. Kecuali aku
putus hubungan dengan ini pasti dia akan sembuh. Iya, kalau nanti putus dong. Iya, berarti dua-duanya dapat keuntungan ya. Mbak Lia juga bisa sembuh dan Anda juga bisa lepas dari perjanjian gaib dengan makhluk-makhluk itu dan Anda masih punya masa depan yang bisa disusun dengan baik sekarang. Tapi saya suatu sisi ya berat untuk melepasi dia, tapi suatu sisi saya juga harus memaafkan saudara saya yang udah benar-benar menyesali perbuatannya. Iya. Walaupun nanti saya akan berbalik tangan seperti dia lumpuh ataupun sebaliknya lebih parah yang kurasakan. Iya. Saya ikhlas. Ya, tapi kami salut Anda bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dan mengakui maaf, mengakui salah. Apa yang mau kamu sampaikan, Cika, buat Alex? Buat Mas Alex kan sebelumnya pernah usaha dan sukses ya. Nah, setelah hancur, ada konflik, lalu minta sama sesembahan dia ke gunung itu, terus biar bisa bangkit lagi. Gak usah pakai itu. Sebelumnya juga kan pernah sukses tanpa bantuan yang kayak gini-gini kan. Ya. Jadi saya juga yakin sih Mas Alex itu akan sukses lagi, bisa sukses lagi kalau giat lagi. Seperti awal aja, suksesnya itu karena hasil sendiri gitu, tanpa kayak gini-gini. Untung ada Mbak Lia yang bongkar semuanya. Kalau nggak Anda keterusan terjerumus di sana berarti. Bisa jadi. You never know. Kita nggak pernah tahu. Oke, Mas Alex, mudah-mudahan ikhlas untuk menyelesaikan semuanya. Saya cuma minta apa ya, jaminan dari Anda berdua keluar dari studio ini. Baik, saya mau mundur diri untuk pergi dari sini dan siapa tahu ketemu dengan seorang yang membawa dia ke sini. Iya, terima kasih ya Mas Alex ya. Iya, baik. Mas, Iya. makasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama. Sama cepat sembuh ya Mbak Lia ya. Ya. Terima kasih. FD minta tolong bawain, temenin bawa FD. Tapi kok mukanya masih... Nggak, nanti jagain. Tolong liatin dulu ya bro, sampai pastiin. Kok masih ada dendam ya? Ya Roy, gimana tuh? Dia juga tetap bahas orang yang mau datang itu nggak apa-apa ya? Kayaknya takutnya jangan-jangan dia masih pengaruh sama itu Lihatnya tuh. gimana Roy? Duh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya di belakangnya. Tadi kita lihat yang terakhir Alex ada saudaranya yang datang dan ada konflik di sini, tapi begitu meninggalkan studio, kamu sendiri gimana Jujur ya, melihatnya, Roy? pas meninggalkan studio masih ada yang belum tuntas gitu loh. Nah, ya, kayak Beneran masih belum selesai. si Alexnya tuh kayak di bibir aja nih. Itu yang Tapi dari dikhawatirin sih. gestur, dari matanya, eye movementnya, kayak belum tuh ah. Masih Enggak. dendam ya? Si marah. Saya lihat, saya curiga, bukan curiga lagi. Karena seharusnya kalau secara logika udah dimaafin, dia bisa bantu narik pelan-pelan. Bisa keluar Tapi bareng-bareng. kok langsung liatinnya kayak gini udah dicabut gitu. Saya rasa masih belum. Iya, tapi mudah-mudahan sih dia ya dengan waktu bisa memaafkan kayak mudah-mudahan. Kalau Ira sendiri gimana, Roy? Kalau Dengan saya melihat perjalanan. Ira, sosok yang menakutkan karena mencabut itu kan. Iya. Tali pocong, papan. dan adiknya sendiri Iya, yang disantet. Betul sekali. Kalau Ira itu saya tidak menjudge ya, tapi beberapa orang yang suka melakukan gitu psikisnya mungkin kejiwaannya terganggu karena bawa-bawa papanisan orang yang udah meninggal, itu hal yang aneh lagi sebenarnya. Horor banget. Oke, ini dua-duanya karena dendam. Akhirnya mereka nggak bisa pikir dengan jernih lagi. Oke, baik. Cika Jessica, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk karirnya dan semua harapan baiknya. Iya, sukses buat Cika ya. Amin.